Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak terbalik ya? Biasanya jepitannya sebelah ke sana. Enggak benar. Gini. Iya, kebalik ya. Nah, ini baru benar.
Cek bismillah. Cek bismillah, cek. Cek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqamahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali ya di kajian fikih muamalah dari Kitabul Buyu', kitab Manhajus Salikin. Kita lanjutkan kajian dari bulan yang lalu ya. Nah, kita insya Allah membahas masih permasalahan riba ya, masalah riba di poin 325. Kalau di kitab itu 326 ya, atau 324 mungkin ya, 324 ya, 325 harusnya ya, 325. Ya, pada bulan yang lalu kita sudah membahas poin ini ya. Kita akan review kembali tentang wa mislu riba as-sharih. Ya, contoh riba ya, contoh-contoh riba yang jelas. Nah, karena riba ini banyak ya sekarang di zaman sekarang. Masuk ke dalam berbagai macam produk-produk kontemporer ya, produk kontemporer yang terkadang kalau kita tidak mengetahui usul riba ya, tentang prinsip-prinsip transaksi riba, itu kita sulit membedakan ya antara transaksi yang betul-betul halal ya dengan yang mengandung riba ya, karena memang pada hakikatnya di zaman sekarang tidak ada transaksi yang bernama riba. Ya, tidak ada transaksi yang bernama riba, artinya tidak menggunakan nama-nama riba ya, nama-namanya jual beli seperti yang kita lihat di pasar ya, di masyarakat. Tidak ada yang menggunakan kosakata riba ya, karena riba ini adalah istilah syar'i. Dan dari mana kita mengetahuinya? Kita mengetahui dari sifat-sifat riba yang dijelaskan di kitab-kitab para ulama ya, bentuk-bentuk penerapannya ya,
kita bisa menganalisanya dari prinsip-prinsip riba yang dituliskan oleh para ulama, dan kita install ya, dan kita install ke dalam transaksi kontemporer. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin turunan dari contoh riba, ya, dari contoh riba. Nah, di poin alif itu disebutkan at-tahayyul alaihi bil ainah. Ya, at-tahayyul. Kita sudah membahas bulan yang lalu tentang at-tahayyul. Nah, di sini wallahu alam ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, sengaja ya dengan keilmuan beliau menempatkan at-tahayyul ya atau hilah ya, rekayasa riba ini di poin yang pertama di antara contoh-contoh riba. Nah, karena ini lebih sulit dikenali ketimbang riba yang asli. Nah, kalau riba yang asli seperti rentenir ya atau pinjol, ya mungkin masyarakat sudah tahu ya, sebagian besar masyarakat yang sudah ngaji atau pernah ngaji ya membaca tentang permasalahan riba mungkin tahu tentang riba yang jelas itu. Nah, tapi di kitab ini, di kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sengaja menyebutkan yang awal tentang contoh riba yang jelas itu adalah perkara at-tahayyul. Itu perkara rekayasa riba. Ya, tentang perkara rekayasa riba. Yang pertama itu at-tahayyulu alaihi bil ainah. Itu rekayasa riba dengan menggunakan bai'ul ainah. Ya, bai'ul ainah. Nah, apa itu bai'ul ainah sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya, yaitu apa? Bian yabi asilah bimi'ah ila ajal thumma yashtariha min mushtariha bi aqal minha naqdan ya au bil aks. Ya, jual beli inah termasuk salah satu bentuk rekayasa riba dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, masih ada itu yang namanya bai'ul inah. Ya, bai'ul inah di zaman sekarang itu bagaimana yang pernah kita bahas, yaitu sering dinamakan menyekolahkan sertifikat. Menyekolahkan sertifikat bai'ul inah. Jadi dia menjual barang, ada orang punya aset ya, mobil atau rumah dijual ya kepada orang atau kepada pihak perbankan ya, kemudian dia beli kembali dengan harga kredit. Nah, ini dibeli kembali dengan harga kredit. Nah, si penjual ini, si nasabah ini, dia tidak berniat untuk menjual sebetulnya ya, tapi dia hanya ingin mendapatkan utang ya. Nah, kenapa ini termasuk riba ya? Kenapa di sini termasuk riba yang belum kita tekankan di pertemuan yang sebelumnya? Mungkin ada yang di sini yang bisa dijawab. Karena ini kan penyebutannya jual beli ya, bai'ul inah. Ya, bai'ul inah ini disebut dengan kosakata bai. Ya, jual beli. Bahkan polanya pun seseorang menjual barang misalnya dengan harga 100 ya secara tempo. Kemudian membelinya kembali ya dengan harga yang lebih murah ya secara tunai. Nah, ini atau sebaliknya. Nah, yang kebanyakan terjadi ini sebaliknya di sini ya, di masyarakat itu yang kebanyakan terjadi adalah sebaliknya dari yang dicontohkan di kitab, yaitu seseorang ya menjual barang dengan cara tunai. Ya, dengan cara tunai. Nah, kalau di kitab kan orang menjual barang dengan cara kredit ya. Nah, kalau yang terjadi di masyarakat, kasus-kasus menyekolahkan aset itu ya. Jadi seseorang menjual barang kepada kreditur atau kepada bank dengan cara tunai. Ya. Atau bahasanya mungkin bisa menggadaikan ya, menggadaikan sertifikat. Jadi asetnya digadaikan, dapatlah dia uang tunai, dapat uang tunai. Tentu saja dengan harga yang lebih murah dari nilai aset yang dia miliki.
kemudian dibeli kembali, ya, dibeli kembali dengan harga kredit, ya, dengan harga yang lebih mahal. Nah ini, ya, ini namanya bai'ul ainah. Yang banyak terjadi di masyarakat itu kebalikan dari yang tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Dan itu sama-sama termasuk bai'ul ainah. Ya. Masyarakat sering menyebutnya dengan menyekolahkan sertifikat, atau juga sering disebut dengan gadai aset, ya, atau juga sering disebut dengan top up, ya, top up. Nah, biasanya yang rumah-rumahnya sudah lunas itu melakukan top up, ya, di bank konven untuk namanya refinancing, ya, iya bahasanya refinancing, supaya mendapatkan uang kembali atas dasar aset yang dia miliki. Nah, ini termasuk riba. Kenapa termasuk riba? Ya, meskipun ini dengan nama jual beli. Apa sebabnya? Riba itu apa? Pertukaran uang dengan uang. Nah, ini kan ada barangnya nih. Iya, kenapa disebut ini riba? Ini ada barangnya. Ya? Barangnya tidak diserahkan. Oh, ya, ini penting. Ini prinsip, ya. Sebuah transaksi jual beli itu bisa menjadi riba kalau tadi cirinya, barangnya nggak diserahkan. Nah, akibat barang nggak diserahkan ini artinya apa? Tidak ada perpindahan pertanggungan, ya, pertanggungan atas barang. Jadi barangnya ya itu aja, barang itu aja. Tidak ada perpindahan resiko. Ini bertolak belakang dengan konsekuensi jual beli, ya atau tidak? Jual beli itu kebalikan, ya, bertolak belakang dengan riba. Kalau jual beli itu sifatnya tamlikul mal, ya, memindahkan kepemilikan harta. Jadi kalau kita jual rumah atau jual mobil, milik itu pindah. Tanda milik itu pindah apa? Sering saya bahas di sini. Tanda milik itu berpindah itu seperti apa? Berpindah apa? Tanda milik apa? Ganti nama enggak mesti kalau di Indonesia. Kita bisa memiliki sertifikat yang punya orang, ya enggak? Yang nama orang bisa. Nah, tandanya, ya, tandanya pindah milik itu harusnya gimana? Kekuasaan, yaitu yang pertama, ya, penguasaan atas barang berpindah. Artinya kalau penguasaan itu pindah, ya, mau kita apakan pun bebas. Nah, ini tandanya, ya. Kalau yang namanya kita jual barang, mau kita diapakan pun oleh yang beli itu bebas. Artinya mau dia jual lagi, ya, artinya dia punya kuasa atas barang itu. Dia punya kuasa atas barang tersebut. Kemudian apa lagi? Selain pindah kuasa, penguasaan. Ya, berpindah resiko atas barang, ya, artinya pertambahannya ataupun pengurangannya itu menjadi milik si pembeli. Ya, artinya kalau rumah itu rusak, ya, atau rumah itu harganya turun atau harga belinya naik, ya, itu menjadi tanggungan si pembeli. Nah, ini tidak ada, ya, ini tidak ada. Nah, pelajaran ini bisa kita terapkan ke seluruh transaksi jual beli yang ada di masyarakat, ya. Jadi tanda jual beli yang sah itu adanya perpindahan ke kepemilikan. Nah, perpindahan kepemilikan itu ada tandanya juga, itu berpindahnya resiko, tanggungan, dan berpindahnya kekuasaan, ya, penguasaan atas barang. Nah, kalau tidak, maka ini namanya rekayasa riba, ya, atau contohnya adalah bai'ul ainah, ya, bai'ul ainah. Nah, ini banyak skema-skema rekayasa riba ini terjadi di masyarakat, ya, karena tidak adanya unsur perpindahan ke kepemilikan. Ya, banyak sekali ini, ya, banyak. Dijual beli online, ya, di dropshipping, dijual beli WhatsApp, ya, kemudian dijual beli murabahah, ya. Ini rawan terjadi tidak adanya perpindahan kepemilikan.
Kemudian insya Allah ini tentang bai'ul inah ya, Bapak Ibu sudah paham ya, kita juga sudah jelaskan solusi syariahnya ya pada pertemuan yang sebelumnya ya. Solusi syariah bagaimana agar kita bisa melakukan refinancing atau melakukan transaksi ya, di mana kita mendapatkan uang tapi tidak terjebak ke dalam skema bai'ul inah. Yaitu harus dilakukan dengan benar adanya perpindahan resiko atas barang ya. Barang tersebut memang harus benar-benar pindah ya, dan tidak ada kewajiban ya dari si pembeli untuk membeli kembali atau melakukan buyback ya, melakukan pembelian kembali. Harus ada resiko yang ditanggung oleh si perbankan. Bisa menggunakan dua akad ya kalau di bank syariah itu. Yang pertama akad musyarakah mutanaqisah ya. Yang kedua akad ijarah muntahiyah bi at-tamlik, atau digabung antara musyarakah mutanaqisah dan ijarah muntahiyah bi at-tamlik yang disebut dengan akad musyarakah mutanaqisah muntahiyah bi at-tamlik ya. Akad MMBT namanya, musyarakah muntahiyah bi at-tamlik. Nah, kita belum bahas akad tersebut secara rinci ya, nanti kepanjangan. Insya Allah bentuk ringkasnya kita sudah jelaskan. Kemudian di poin B, kembali ke kitab ya. Di antara contoh riba yang disebutkan di kitab ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini Masya Allah ya, beliau dengan hikmah ya memberikan contoh-contoh itu yang halus-halus dulu, baru yang jelas ya, yang halus-halus, yang samar-samar dulu ya, baru yang jelasnya. At-tahayyul ala qalbid dain, itu rekayasa riba dengan qalbid dain ya. Apa itu qalbad dain ya atau qalbid dain ya, kita sudah sebutkan ya di pertemuan yang sebelumnya. Contohnya ada yang masih ingat? Pembalik hutang kalau diartiin secara bahasa, pembalik hutang ya. Nah, qalbud dain ini termasuk jenis riba jahiliyah ya, termasuk jenis riba jahiliyah. Nah, apa itu riba jahiliyah? Masih ingat nggak? Riba jahiliyah. Ada yang masih ingat riba jahiliyah? Jadi qalbad dain ya, ini termasuk jenis riba jahiliyah, dan ini bentuk rekayasa riba yang banyak dilakukan zaman sekarang, dan bentuk-bentuknya itu banyak sekali ya, banyak sekali. Riba jahiliyah yang paling simpel riba jahiliyah. Waduh, nggak lulus ini bab riba ini. Bab riba nggak lulus ini. Riba jahiliyah riba yang dari zaman dulu, sering kita bahas ya, pertambahan atas ya, riba secara bahasa artinya ziyadah, pertambahan, betul, itu secara bahasa. Nah, kalau riba jahiliyah kita udah lewat nih bab riba nih. Bab riba ini masih bahas contoh-contoh ribanya. Riba jahiliyah kan ada riba itu ada 3 ya, riba jahiliyah, riba qard ya, riba bai'. Iya, riba jual beli. Riba jahiliyah dan riba qard ini termasuk riba dain. Ya, riba dain. Ya, jadi kalau secara induk ya, riba itu ada 2, riba dain dan riba bai', riba utang dan riba jual beli. Nah, riba dain ini ada 2. Riba jahiliyah dan riba qard. Nah, riba jahiliyah itu apa? Masih ingat nggak? Riba jahiliyah ini pokok utangnya nggak bertambah. Dia bertambah kalau terjadi keterlambatan. Ya, contoh yang paling banyak sekarang di masyarakat riba jahiliyah ini apa? Hah? Iya, produknya. Pinjol double itu. Iya, ada riba jahiliyahnya ada. Riba jahiliyah dan riba qard ya, tapi utamanya riba qard. Yang riba jahiliyahnya pure, produk konvensional, murni, dia nggak ada pertambahan kalau nggak telat. Apa produknya namanya?
Kartu kredit, ya, kartu kredit. Kartu kredit itu kalau nggak telat nggak bayar bunga, Pak. Tapi kalau bayarnya telat dari tanggal jatuh tempo itu baru kena bunga. Ya, telat bayar listrik, iya. Itu termasuk riba jahiliyah. Kenapa termasuk riba? Itu kan jasa. Iya, telat bayar baik itu jual beli barang atau jasa, ya. Kita kan beli jasa PLN, jasa listrik, telat bayar maka termasuk riba jahiliyah, ya. Kata Imam Qatadah, an yabi'a rajul al-bai' ila ajalin musamma fa idza halal ajal wa lam yakun inda sahibihi qada'un zada wa akhara anhu. Yang dimaksud dengan riba jahiliyah adalah orang melakukan jual beli secara tempo. Tempo ini umum, mau barang, mau jasa. Kredit barang atau bayar listrik pasca bayar, ya, atau kuota internet pasca bayar. Ini kan ajal, maksudnya tempo kan? Ya, kuota internet pasca bayar, semua yang pasca bayar, ya. Dan ketika telat itu ada denda. Nah, ini termasuk riba jahiliyah. Jadi riba jahiliyah ini apa? Baru ditambahkan nilai duit ribanya kalau dia terlambat bayar, ya, terlambat bayar. Nah, balik ke kitab. Poin ba, ya, di 325 poin ba, au tahayyul ala qalbid dain, yaitu bentuk rekayasa riba yang kedua, yaitu dengan membalik hutang. Nah, kata para ulama, qalbad dain ini termasuk jenis riba jahiliyah, ya. Bentuk regulernya kita tadi sudah bahas, ya. Keterlambatan bayar PLN, keterlambatan bayar cicilan, kartu kredit, ya. Nah, itu jenis-jenis riba jahiliyah yang biasa, ya, atau qalbid dain. Nah, ada bentuk-bentuk lain dari bentuk riba jahiliyah ini, ya, di zaman sekarang itu. Contohnya apa? Yaitu skema yang dikenal dengan restrukturisasi pembiayaan. Ya, restruk. Ada yang pernah dengar? Ya, restrukturisasi pembiayaan. Nah, kalau yang disebutkan di kitab ini, yang di print itu ada footnote-nya nggak? Footnote tentang qalbud dain. Ada? Coba. Itu terjemahan. Terjemahan, coba dibaca. Yang iya, diterjemahkannya apa sih? Membalik hutang. Terjemahannya ini kasar banget, iya, apa secara bahasa. Ya, coba. Iya. Misalnya dia memberikan pinjaman hutang kepada B. Ketika jatuh tempo, A berkata kepada B, pilihanmu adalah melunasi hutangmu. Pilihanmu adalah melunasi hutangmu atau kamu pergi ke tempat fulan atau C agar menghutangimu. Lalu kamu melunasi pinjamanku. Antara A dan C sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa masing-masing dari dua orang kolega itu akan menghutangi orang yang terlilit hutang kepada salah satu dari keduanya, agar orang yang terlilit hutang itu bisa melunasi hutangnya kepadanya. Oke. Lanjut, Sir. Ya. Selanjutnya orang yang berhutang itu atau B akan mengembalikan lagi hutangnya kepada pemberi hutang baru atau C. Ya. Atau si A mengatakan, pergilah kepada C untuk meminjam uang darinya, lalu kamu melunasi hutangmu kepadaku. Antara orang yang menghutangi pertama si A dan pemberi hutang C sudah terjadi kesepakatan atau semi kesepakatan untuk meminjami orang yang berhutang. Ya, cukup. Ya, paham nggak? Ini bahasa Indonesia. Gimana bahasa Arab ya? Coba, ada yang bisa meng-explain nggak? Memahami tadi apa yang di... Jadi dia ada tiga pihak, ya nggak? Ada tiga pihak. Ada si A, B, C. Yang A tadi siapa?
Si A ini kreditur pertama ya, pemberi utang pertama. Ini kita harus pelan-pelan nih biar pada ngerti. Karena penerapannya banyak banget di lapangan. A pemberi hutang atau kita sebut kreditur 1 ya. Kreditur 1. B adalah yang punya utang, nasabah. Ya kita sebut aja nasabah. C kreditur 2. Nah, tadi si B ini punya utang sama A, kreditur 1. Jadi orang ini punya utang sama kreditur 1. Dia nggak bisa bayar. Ketika jatuh tempo dia nggak bisa bayar. Nah, si A ini bilang, kamu pergi ke si C. Kamu pergi ke si C, utang ke dia. Nanti hasil utang ke dia buat bayar utang ke A, ke saya. Ya. Di mana si A dan si C ini sudah kerjasama. Sudah ada PKS, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Bahwa kalau ada orang yang ngutang, kalau ada yang utang ke dia, kalau si ada orang yang utang nggak bisa bayar utang si A, si C ini akan bayarin nih, bayarin. Tapi ini gratis apa enggak? Enggak, ya. Tentu saja ada duitnya. Jadi nanti si B nyicil utang ke siapa? Si A, si B ya, betul ya. Si nasabah ini nyicil utang ke siapa? Ke C dong. Kan dia nggak bisa bayar ke A. Dia nggak bisa bayar, dia jadi utangnya dipindah. Ya, namanya hawalah, pemindahan hutang. Ya, nah ini jadi kasus pemindahan hutang dengan riba ini. Ya, boleh kita sebut qalbuddain atau qalbaddain ini pemindahan hutang dengan riba. Ya, pemindahan hutang dengan riba. Jadi utangnya si B pindah dari A ke C, ya, nyicil ulang, ya, di restrukturisasi. Di mana dia nyicil dengan tambahan, misalnya sisa utang, yang utang misalnya 10 juta, ya si B ini, sisa 5 juta, nggak bisa bayar. Dipindahlah ke si C, dikasih tuh duit 5 juta nih, buat ngelunasin ke A. Nah dia si B ini ngutang ke si C, misalnya tempo manjang 1 tahun lagi, dengan total selama 1 tahun jadi 7 juta. Lebih berapa? 2 juta. Nah ini yang namanya qalbuddain, ya, membalik hutang, ya, membalik hutang. Ini namanya jual beli apa? Jual beli piutang, jualan utang. Iya, jualan utang. Iya, jualan utang. Ini ada nggak di masyarakat? Ada ini, bahkan jadi fintech yang growth-nya tuh besar, ya, financial technology, ya, fintech. Ini sering dikenal dengan istilah invoice financing. Pernah dengar? Invoice financing? Invoice financing. Invoice itu ini, tagihan. Tagihan. Ada yang berprofesi supplier di sini? Supplier? Nggak ada. Supplier biasanya dia nyuplai misal ke hotel atau ke instansi. Itu kan bayar utang ya. Bayar utang pakai giro. Kalau ngutang ke, kadang kalau ngutang ke lembaga seperti BUMN itu lebih lama lagi bayarnya. Bisa berapa bulan itu ya? Bisa 2 bulan sampai 6 bulan ya, 6 bulan. Itu kan duit mandek, Pak. Ya, duit kan mandek si pengusaha nih. Dia penjualan banyak, neracanya untung, tapi mandek duitnya. Kenapa? Karena diutangin. Ya, karena diutangin sehingga nggak muter. Yang harusnya modal itu buat modal lagi bulan depan, nggak ada dia. Ya, akhirnya bangkrut. Nah, inilah penyebab banyak perusahaan bangkrut dalam keadaan untung. Ya, untung tapi bangkrut karena modalnya mandek. Dibayarnya entar-entar, ya, dibayarnya nanti. Nah, muncullah solusi qalbaddain. Ini bukan solusi baru, ini dari zaman dulu, ya. Dari zaman salaf ini, dari zaman salaf udah ada. Sekarang jadi fintech. Ya, jadi financial teknologi. Pakai aplikasi. Wah, gampang download. Kamu punya invoice nggak? Nah, kalau kamu punya invoice tagihan, ya, itu bisa dijual ke fintech atau ke bank. Zaman dulu sebelum ada fintech namanya giro mundur. Pernah dengar? Giro mundur. Jadi orang punya tagihan giro, kan dibayarnya bulan depan ya, ketika jatuh tempo. Ini saya butuh duit nih, punyanya kertas doang, tapi nggak bisa diambil sekarang. Nah, akhirnya dia bawa giro itu ke bank,
dicairkan dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai invoice, ya, dari nilai invoice. Dana talangan, iya ini riba, ini riba. Riba itu pokoknya talangan duit, ya, talangan duit. Simpelnya ini dana talangan. Dana talangan dari tagihan yang belum dibayar, ya. Nah, ini bentuk qalbadain yang marak di zaman sekarang, ya, invoice financing, bahasanya keren. Keren sekarang bahasanya. Ya, invoice financing. Ya? A sama C. Bisa ada, bisa enggak. Tapi mereka sama-sama tahu kalau saya jual utang ke Anda, ya Anda silakan ngambil untung. Itu ngambil untung ke si B. Itu ngambil untung. Bisa ada hubungan atau bisa juga enggak. Bisa juga enggak. Tapi sudah sama-sama tahu, ya, sudah sama-sama tahu. Kalau kita butuh duit ke si C, itu pasti nambah bunga karena dia ngasih talangan, ya kan, ngasih talangan. Nah, inilah yang ada di banyak terjadi zaman sekarang, fintech, ya, dalam bentuk invoice financing. Nah, DSN MUI memberikan fatwa untuk invoice financing syariah dengan fatwa kafalah bil ujrah, ya, kafalah bil. Nah, inilah salah satu fatwa DSN yang saya kurang setuju. Ya, saya kurang setuju. Kenapa? Karena di situ membolehkan mengambil keuntungan, ya, bukan kafalah bil ujrah. Jadi si C ini, ya, pihak yang memberikan hutang itu, ya, dia memberikan utang tanpa bunga, ya, tapi dia mengambil untung dari mana? Dari jasa penagihan. Dari jasa penagihan. Ya, dari jasa penagihan. Ya, kita pikir pakai logika aja, ya. Si konsumsi B ini yang invoice-nya tertahan atau si A, ya, yang utangnya tertahan di si B ini, dia butuh jasa penagihan enggak? Enggak, ya. Yang dia butuhkan adalah duitnya balik, ya. Inilah kenapa invoice financing ini lebih tepat kita namakan rekayasa riba, ya, karena ini transaksi yang akal-akalan, ya, akal-akalan. Karena si A ini sebetulnya dia nggak butuh si C untuk nagih ke B, ya, nggak butuh dia. Yang dia butuh adalah dana talangan, ya, dana talangan, dana talangan. Jadi underlying yang berbeda, ya, objek yang berbeda. Jadi si A ini seharusnya butuh duit tapi diberikan jasa penagihan, ya, jasa penagihan. Sehingga dia harus bayar bunga, ya, bayar kelebihan, ya, seperti itu. Nah, ini jadi qalbadain itu bisa terjadi kedua pihak. Ya enggak? Tadi enggak? Ya, jadi invoice financing yang saya sebutkan ini yang kena ribanya yang si A apa si B? Yang kena ribanya si A dong, si pedagangnya, ya kan? Invoice financing, ya, ya enggak? Si A yang ngasih utang ke si B karena dia butuh duitnya cepat nih, ya, butuh duitnya cepat, dia minta ke si C untuk menalangi utangnya si B, tapi diberikan dana talangan, tapi nanti si B bayar ke si C dengan si A bayar ke si C dengan berlebih. Ya, nah ini bentuk qalbadain yang sedikit berbeda, yang mengenai siapa? Si kreditur satu. Nah, adapun basicnya yang tadi kita bahas di awal, qalbadain, ya, yang refinancing itu, ini mengenai siapa? Ribanya si B. Bingung nggak? Bingung, ya. Nah, jadi pemindahan hutang ini ribanya bisa mengenai si kreditur pertama, nasabah kan cuma satu, ya, atau si nasabah, ya. Tergantung siapa yang butuh utangan nih, ya. Yang butuh utangan siapa? Kalau yang butuh utangan si nasabah karena dia nggak bisa bayar, inilah yang disebutkan di dalam kitab, ya, ini yang disebutkan dalam kitab. Jadi si B nyari dana talangan ke pihak ketiga si C. Nah, namun nih dari pihak dana talangan
dikasih utang, nanti dia nyicil dengan bunga, ya. Utang yang tadi dibayarkan buat melunasi utang si A, si kredit 1. Maka yang kena riba siapa? Si nasabah. Nah, bentuk yang kedua, si B ini belum jatuh tempo, tapi si A keburu butuh duit. Nah, paham nggak bedanya? Ya, ini dua-duanya rekayasa utang nih, ya, rekayasa riba. Si A keburu butuh duit padahal belum jatuh tempo. Kalau kasus yang ada di kitab sudah jatuh tempo, tapi si B belum punya duit, sehingga dia nyari dana talangan ke si C. Nah, kasus yang marak di lapangan juga sekarang itu yang saya sebut invoice financing, belum jatuh tempo si B-nya. Tapi si A keburu butuh duit, akhirnya dia mencari dana talangan dengan menjual invoice-nya tadi. Ya, dengan menjual ini sama dua-duanya sama. Dua-duanya namanya qalbad dain. Ya, membalik utang. Ya, diterjemahinnya balik utang ya. Ini bingung banget membalik hutang. Ya, menjual hutang lebih tepatnya ya, refinancing ya, menjual hutang, jual beli hutang piutang ya, menjual piutang. Jadi ini ada dua akad sebetulnya, ada akad apa? Transfer, hawalah ya, dan akad hutang piutang. Jadi akad hawalah pemindahan hutang yang diiringi dengan adanya jual beli piutang ya. Nah, ini namanya qalbad dain, membalik hutang ya, jual beli utang. Masya ya. Iya. Iya, riba kan ini udah nggak bisa bayar si B-nya ya. Akhirnya dia terkena bunga tambahan ya kan. Cuma bunga tambahannya bedanya dengan riba jahiliyah yang reguler, yang biasa, bukan berasal dari si kreditur pertama, tapi dari kreditur yang kedua. Ya, ini bedanya. Bedanya qalbad dain dengan riba jahiliyah yang biasa. Ya. Jadi dia direstruk, tapi yang merestrukturisasi bukan kreditur yang pertama, tapi kreditur yang kedua. Ya, jadi bedanya sama riba jahiliyah yang biasa, ini adanya pemindahan piutang. Ya, pemindahan piutang. Ada 3 pihak. Ya, ada 3 pihak. Ini kita zaman dulu. Sudah terjadi sejak zaman dahulu. Zaman sekarang cuma nambah teknologinya aja. Transaksinya ribanya sama. Ya, transaksi ribanya sama. Ya, jadi sekarang dinamakan dengan restrukturisasi ya, nama-nama qalbad dain zaman sekarang ya, restrukturisasi, refinancing sama invoice financing ya. Itu nama-nama zaman sekarang. Ada juga satu lagi bentuk qalbad dain zaman sekarang, yaitu subrogasi. Bahasanya subrogasi atau cesi. Nah, di Google aja ya, di Google. Iya, cesi atau subrogasi. Sama, subrogasi ini pemindahan piutang. Ini biasanya dilakukan di skema di praktek kredit rumah. Kredit rumah ya, subrogasi itu. Subrogasi itu misalnya developer nih, dia ngebangun rumah, atau bahasa lainnya itu jual portofolio. Rumah udah laku ya, rumah sudah laku, dia butuh duit cepet kan ya, dia butuh duit cepet. Ini yang biasa dilakukan oleh developer yang tanpa bank atau bank konven atau bank konven. Developer tanpa bank bisa kena juga bisa kena, karena orang utang ke dia kan, bank konven pun jual utang ke dia gitu kan. Nah, dia butuh duit cepat, akhirnya dia jual ke bank lain. Nih ada utang KPR, nasabah project Cibinong Asri misalnya, Cibinong Danau Cibinong misalnya, Cibinong Lake misalnya. Ini udah terjual, ada piutangnya sekian miliar, saya bank butuh duit cepat ya, dijuallah ke bank lain. Jadi nasabahnya nanti bayarnya pindah ke bank lain ya, pindah ke bank lain. Nah, ini ada, itu pas akad kredit dilihat gitu ya, di bank syariah pun ada
yang pakai seperti itu, ya. Cuma kalau di bank syariah, DSN MUI memberikan batasan, boleh bank memindahkan hutang nasabah kredit kalau alat tukarnya bukan duit, dibelinya bukan pakai duit. Nah, kita jadi bisa bisnis sebetulnya dana talangan ya, kalau dibelinya bukan pakai duit. Kan kalau pakai duit jadi riba. Ya, makanya dijual dengan barang, dengan aset. Piutang ini dijual dengan kalau tukar menukar antara piutang dengan barang boleh nggak? Boleh, ya boleh. Ini bukan tukar menukar yang ribawi, ya. Tukar menukar ribawi itu kalau uang dengan uang atau piutang dengan uang. Iya, piutang dengan uang. Piutang dengan piutang nggak ada maslahatnya. Jadi kita butuh pencairan nih, ya butuh pencairan. Piutang dengan uang atau uang dengan uang. Ini yang dimaksud riba. Sebetulnya dari membahas ini ya kita jadi tahu hikmah pelarangan riba jual beli, ya enggak? Kenapa dilarang tukar duit dengan duit? Karena itu prinsip riba. Riba jual beli kan, misalnya kita nukar uang receh kayak mau lebaran tuh, 100.000 ditukar dengan itu kan sekedar remeh kan? Harusnya kan secara logika ya bolehlah dia upah nukerin ke bank kan, tapi ini nggak boleh. Ini mendidik kita supaya tidak kebiasaan. Ya, pertukaran uang yang menghasilkan keuntungan ini adalah prinsip dari riba. Ya, prinsip dari riba. Nah, masuk sampai ke pembahasan qalbadain, pembahasan refinancing, restrukturisasi, riba jahiliyah, invoice financing. Ini dari hal yang simpel, tukeran duit nggak boleh beda jumlah. Ini tukeran duit nggak boleh beda jumlah. Masya Allah ya, di syariat Islam itu ada aturan yang kita lihat simpel, kecil, tapi mengandung hikmah yang besar agar manusia tidak terbiasa mengambil profit atas alat tukar. Kenapa? Kalau manusia terbiasa mengambil profit atas alat tukar, akhirnya yang beredar bukan barang dan jasa. Semua orang jualan duit. Akhirnya duit banyak. Roda perekonomian tidak berputar. Akhirnya terjadilah krisis ekonomi. Orang kebanyakan jualan duit. Ya, jualan duit. Akhirnya jumlah duit lebih banyak ketimbang barang dan jasa, sehingga terjadilah krisis ekonomi. Ini makanya riba itu dosa besar karena dia efeknya sistemik ya kepada perekonomian suatu negara. Nah, yang bisa memikirkan ini insya Allah dia bisa membedakan mana riba dan mana yang bukan riba. Dikemas bagaimanapun namanya itu ya dengan rekayasa riba yang namanya aneh-aneh ya. Nah, ini akan ketahuan bahwa itu adalah riba. Udah dapat banyak contoh ya rekayasa riba ya. Banyak contoh di zaman sekarang. Nah, ini nggak ada di kitab-kitab para ulama, ini nggak ada. Ya, nggak ada. Adanya cuma sedikit, tapi kita harus jeli melihat pokok kasus kontemporer dari nas-nas yang ada di kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab klasik. Nah, yang saya ingin tambahkan ya di perkara tahayyul, rekayasa riba ini ya. Kalau di kitab terakhir itu tentang tahayyul kita juga sudah bahas. Au tahayyul ala riba biqardin. Nah, ini baru bentuk yang reguler ya. Rekayasa riba dengan hutang piutang. Jadi orang menghutangi wa yustaratu al-intifa bi syai'in min malihi. Ini gadai barang. Ya. Jadi bukan hutang reguler juga ini yang disampaikan. Jadi ada orang ngutangnya sih tanpa bunga, ya tanpa bunga. Tapi ada unsur riba yang lain. Nah, kenapa di sini dimasukkan ke dalam bab tahayyul, rekayasa riba di poin yang jim, ya di poin yang jim. Jadi ini ternyata bukan riba yang reguler, ini juga termasuk rekayasa. Itu rekayasa utang piutang. Dia utangnya tidak dengan bunga, tapi wa yustaratu al-intifa'a bi syai'in min malihi. Jadi disyaratkan pemanfaatan dari suatu harta. Nah, harta siapa? Orang yang berhutang.
orang yang berhutang. Ini artinya apa? Di sini hutang dengan gadai. Hutang dengan gadai barang. Saya pinjam duit dong tanpa bunga, ya. Tapi ini pakai aja kontrakan saya. Ya, kontrakan saya pakai, nanti duit kontrakannya buat kamu. Ya, buat kamu. Atau saya butuh utang tapi tanpa bunga. Timbal balik ini motor saya pakai. Nah, ini yang dimaksud dengan rekayasa riba juga. Adanya unsur syarat, ya, persyaratan di dalam al-intifa, pemanfaatan aset. Ya, pemanfaatan aset barang yang digadaikan. Nah, ini riba, ya. Pemanfaatan barang gadai itu riba. Meskipun diizinkan oleh si pemilik barang. Kalau hutangnya adalah hutang duit. Ya, kalau hutangnya adalah hutang duit. Kalau utangnya utang barang, ya, maka berbeda hukumnya, ya, berbeda hukumnya. Jadi riba ini adalah hutang duit. Ini berkaitan dengan hadis lain yang tidak ada di kitab ini, ya, dengan yang tidak ada di kitab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor 1234, ya. Ini hadis ini disebutkan juga di dalam kitab Qawaid Nuraniyah, ya, Syekhul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas, ya, permasalahan tidak bolehnya menggabung antara utang dengan jual beli, ya. Dibawakan hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As, la yahil salaf wa bai', dari Rasulullah SAW, la yahil salaf wa bai', tidak halal utang dicampur dengan jual beli, ya. Wala syaratan fil bai', dan tidak halal dua persyaratan di dalam jual beli, ya. Wala ribah ma lam yudman, dan tidak halal keuntungan untuk sesuatu yang belum ditanggung resikonya, ya. Kemudian wala bai' ma laisa indak, dan janganlah kalian menjual barang yang belum kalian miliki. Ya, hadis ini dikenal juga dengan hadis 4 larangan dalam jual beli. Yang pertama, larangan menggabung hutang dengan jual beli. Yang kedua, larangan 2 persyaratan di dalam jual beli. Yang ketiga, larangan mengambil untung dari sesuatu yang belum ditanggung resikonya. Yang keempat, larangan menjual barang yang belum dimiliki, ya. Nah, ini Masya Allah, ini satu hadis aja, ini kita insya Allah bisa terhindar dari berbagai macam bentuk riba di zaman sekarang, ya. Kalau kita bisa mengaplikasikan hadis ini di zaman sekarang, ya. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan bab kita di kitab Manhajus Salikin ini, ya, tentang tahayul, tentang rekayasa riba, ya, rekayasa riba. Itu bentuk rekayasa riba yang terakhir adalah penggabungan antara hutang dengan jual beli. La yahil salaf wa bai', ya. Makanya Nabi tidak boleh menggabung antara hutang dengan jual beli. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah pelarangan menggabung utang dengan jual beli itu ini sifatnya mutlak, ya. Pokoknya kalau ada utang sama jual beli ini haram, ya. Ataukah ini ada alasan lain yang menyebabkan, ada ilat lain, ya, yang menyebabkan ini memunculkan riba. Sehingga kalau penggabungan hutang dengan jual beli ini tidak memunculkan riba, maka boleh, ya. Coba kita lihat praktek di lapangan. Kita lihat praktek di lapangan. Rata-rata yang menggabungkan antara utang dengan jual beli itu ini adanya unsur rekayasa riba. Makanya ini diharamkan. Ya. Contoh yang sering saya sebutkan di majelis ini adalah petani yang dihutangi oleh tengkulak, ya. Dengan syarat semua hasil panennya dibeli oleh tengkulak dengan harga yang murah, ya, dengan harga yang murah. Sehingga meskipun hutangnya tanpa bunga, tapi si tengkulak mengambil untung atas apa? Harga diskon, ya, harga diskon, ya, harga diskon dari jual belinya. Ya, dia mengambil untung dari diskon. Nah, isu inilah yang dulu marak sekitar tahun 2016-2017 tentang pengharaman GoFood. Ya, dulu ingat nggak tahun dulu, ya, tentang GoFood diharamkan awal-awal, ya, karena katanya ada hutang dan jual
beli ya. Jadi kita ditalangin dulu beli ya sama si abang Gojek. Dan di situ ada jual beli jasa. Jasa apa? Kirim. Ya. Sehingga ini mengambil untung dari jual belinya. Jadi harga jual belinya naik katanya dulu ya. Sehingga itu riba. GoFood itu haram. Ya, ada juga ustadz di Indonesia yang langsung menghukumi GoFood riba hanya karena di situ memang sudah tergabung antara utang dengan jual beli, nggak lihat rinciannya. Pokoknya di situ ada utang, ada jual beli, maka riba, ya, maka riba. Padahal pada faktanya kita lihat, ya pada faktanya dulu, sekarang kan berubah tuh skema GoFood sekarang makin berubah ya, semakin berubah. Sekarang nggak ada urusannya sama driver, bener nggak? Nggak ada urusan sama driver, jadi langsung ke resto, ya langsung ke resto. Jadi nggak ada yang pengalaman ya, ada pengalaman. Intinya sekarang udah nggak ada isu itu. Tapi dulu ini kita buat pelajaran aja, buat pelajaran. Ya jadi dulu isunya seperti itu. Karena ditalangin dan ada jual beli jasa di situ, maka dilarang dulu GoFood. Padahal ilat pengambilan keuntungan atas adanya utang di situ dari si driver atau dari pihak Gojek ada nggak? Yang dulu, yang masih ditalangin, ada pengambilan untung nggak? Yang ada malah rugi, nombok, dia nggak nombok. Karena kenapa? Karena kalau kita beli sendiri, bolak-balik bawa motor atau naik ojek, itu malah kena ongkos berapa kali? 2 kali ya nggak? Ongkos berangkatnya sama ongkos pulangnya. Tapi kalau pakai GoFood malah kena ongkos 1 kali, plus di diskon biasanya, ya kan? Jadi nggak ada untungnya. Yang diambil oleh si krediturnya siapa? Ojek. Ada untungnya nggak? Terus ribanya di mana? Ya, jadi nggak ada ribanya. Nah kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih baik, sehingga perdebatan itu sudah nggak ada, ya sudah tidak terlalu, karena apa? Si konsumen nggak ada urusan sama abang Gojek, tapi dia beli langsung ke toko Gojek. Nah, jadi kalau saya sering beli soalnya, jadi pas beli itu kita kena ke restonya dulu kan, setelah disiapkan baru dia nyari driver sekeliling. Sekarang seperti itu, jadi nggak ada isu lagi. Ya, nah penggabungan hutang dengan jual beli ini termasuk rekayasa riba. Ya, rekayasa riba. Memang dalam hal utang piutangnya tidak ada jual belinya nggak ada bunga, ya. Cuma dia terkena harga tekan. Ya, salah wabai. Nah, kasus ini juga ada di kasus gadai emas syariah. Gadai emas syariah. Jadi kasus gadai, ya ini juga salah satu fatwa ya yang masih saya belum setuju ya di Indonesia ini ya, tentang gadai emas syariah. Jadi kita kalau mau gadai emas ke pegadaian syariah atau gadai barang ya ke pegadaian syariah itu tanpa bunga, Pak. Kan banyak tuh pegadaian syariah ya. Akadnya itu apa? Akadnya gadai murni tanpa bunga plus akad ijarah. Ijarah atas biaya titip barang gadai. Nah, biaya titip barang gadai. Jadi kalau ada yang nanya apa sih akad di gadai syariah? Ya, akadnya tetap akad qard dan rahan dengan rahan plus akad ijarah. Ijarahnya dari mana? Sewa titip barang gadai. Jadi kita nitip barang di situ bayar per bulan. Ngutangnya sih kita ngutang misalnya 1 juta kembali 1 juta. Ya. Misalnya kita punya emas 1 gram 1 juta. Tapi dihargainya di situ biasanya 80%. Jadi dapat cuman duit berapa? 800.000 plus biaya admin lagi. Plus biaya admin. Nah, terus kita ada biaya sewa. Selama kita belum bayar itu utang, itu kan emas atau barang jaminannya ngendap terus di situ. Itu bayar biaya sewa terus. Nah, ini ada penggabungan 2 akad, ya enggak? Ada akad utang,
dan akad jual beli jasa. Nah, ini masuk ke hadis yang tadi enggak? Masuk. Nabi melarang la yahil salaf wa bai'. Tidak halal penggabungan antara utang dengan jual beli. Kenapa? Karena ini rawan pengambilan untung yang normal. Ya. Sebetulnya asalnya boleh-boleh saja kalau hutang digabung dengan jual beli. Kalau tidak ada pertambahan nilai di dalam harga jual belinya. Tapi pada faktanya, kalau kita gadai di situ, harga sewanya itu di atas harga sewa reguler. Coba perhatikan, ya, coba perhatikan. Biasanya kalau kita nitip emas beneran wadiah di bank syariah, itu sewa sebulan berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Tapi kalau kita titip sewa dengan gadai, itu harga sewanya naik. Nah, harga sewanya naik karena kita dapat utang. Nah, yang syariah itu gadai yang syariah, ya, kalau mau pakai sewa, ya, sewanya harus sewa reguler. Ya, artinya sewa reguler. Syaratnya dua, gadai kalau emang mau syariah ya. Dia sewanya nggak boleh diikat harus di situ. Boleh di pihak ketiga. Ya, yang kedua, biaya sewanya harus biaya sewa reguler. Tidak boleh ada markup, harganya naik, ya, harga jual belinya. Nah, jadi bentuk ribanya di dalam penggabungan utang dengan jual beli ini ada dua jenis. Ada yang karena diskon, ada yang karena markup. Kasus tadi yang pertama, kasus tengkulak yang menghutangi petani, ini ribanya pada diskon. Nah, kasus pada gadai emas, ribanya adanya di markup. Ya, harga sewa yang berlebih ketimbang harga sewa reguler. Ya. Nah, ini contoh rekayasa riba. Bisa sebetulnya sesuai syariah, tapi sulit dipraktekkan di lapangan. Kita mau pinjam duit ke pegadaian. Kira-kira dia mau nggak kalau kita nitipnya barangnya nggak di situ? Mau nggak? Nggak bakalan mau. Dia untungnya apa? Ya kan, untungnya apa? Ya. Atau cara yang kedua, dia ngambil untung biaya sewanya sesuai harga sewa reguler, ya. Kalau mau seperti itu, supaya tidak ada unsur apa yang kita hindari di sini, pemanfaatan hutang, ya, pemanfaatan hutang. Dia pasti nggak mau tuh kalau harganya harga reguler. Kenapa? Ya saya modal, ya enggak. Kalau di tempat yang lain nitip modal enggak? Makanya dia pengen harga lebih. Karena dia ngasih modal berupa utang, justru ini yang dilarang, ya, justru ini yang dilarang. Ya, penggabungan hutang dengan jual beli ini terlarang karena rawan atau cenderung akan memunculkan riba di harga jual beli, baik dengan harga diskon atau dengan harga markup, ya. Seperti itu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini, ya, tentang aplikasi-aplikasi kontemporer, ya, Qalbuddin, skema membalikan hutang, ya, atau jual beli piutang, skema gadai, skema refinancing, skema restrukturisasi, dan skema invoice financing, ya. Itu merupakan aplikasi-aplikasi dari rekayasa riba kontemporer. Teorinya masih sama, teori jadul, cuman medianya saja yang berubah dengan teknologi, ya, dengan teknologi di zaman sekarang. Nah, kita nggak boleh terjebak, ya, terjebak. Ya, memang belajar fikih muamalah ini harus banyak baca praktek dan baca regulasi. Kalau enggak, tidak akan bisa menafsirkan nas-nas terkait riba. Ya, coba diterjemahin aja. Al-badain apa di situ? Membalik utang. Bingung nggak? Bingung kan yang baca ini apa ini? Membalik utang kayak gimana, gitu kan? Terus aplikasi di zaman sekarangnya seperti apa? Jadi kita harus menguasai juga. Makanya di disiplin ilmu muamalah, ya, ekonomi syariah itu harus paham 3 disiplin ilmu. Ilmu ekonomi, ilmu syariah yang pertama, ini penting ya, fikihnya, kaidah fikih, usul fikih, itu harus paham. Yang kedua, dia harus paham ilmu ekonomi, produk-produk ekonomi, ya, tentang skema-skema ekonomi,
flow transaksi, produk-produk ekonomi, dia harus paham. Yang ketiga, dia juga harus paham legal, hukum, ya, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, undang-undang perbankan syariah, dan peraturan-peraturan yang lainnya yang berkaitan dengan produk keuangan, ya, khususnya produk keuangan syariah. Nah, baru kalau sudah paham semuanya itu, tahu asal itu semua, dia bisa membedah kasus fikih muamalah kontemporer, ya. Jadi nggak sembarang, ya, nggak asal ustadz lulusan luar negeri syariah bisa bahas riba kontemporer, nggak bisa, ya. Dia harus belajar dulu ilmu legal, peraturan-peraturan keuangan di Indonesia, dan juga harus belajar ilmu ekonomi. Baru dia bisa membahas kasus-kasus riba kontemporer, ya, fikih muamalah kontemporer. Karena dia nggak akan bisa mencocokkan antara kaidah dengan penerapan di dalam kontemporer. Baik, kalau yang ditanyakan, tafadhal. Ya, silakan. Yang depan dulu. Untuk pasca bayar. Pasca bayar? Ya kan tadi dikatakan untuk semua pasca bayar itu riba jahiliyah. Saya itu di rumah yang sekarang itu kalau PLN sudah prabayar. Yang belum bisa itu satu PAM, karena di rumah sumber air itu cuma PAM, Ustaz. Iya. Jadi kan tidak ada sumber lain gitu ya. Jadi yang sekarang coba saya lakukan itu bayar tepat waktu gitu, supaya tidak kena itu. Kemudian gimana ya dulu itu akadnya dulu kita sepakat bahwa kalau terlambat bayar akan ada denda gitu ya. Tapi kan ya itu alasan saya itu yang pertama itu tidak ada sumber air lain. Yang keduanya berusaha bayar tepat waktu. Kalau yang lain ada yang pasca bayar itu contohnya internet. Sekarang itu modelnya tuh kalau telat bayar tuh langsung cut off tuh, nggak ada denda gitu. Kalau yang kasus PAM tadi gimana ya Ustaz? Iya. Ini sama kasusnya kayak produk perbankan yang belum ada badailnya, belum ada alternatif. Ya, belum ada alternatif. Jadi ini masuk perkara darurat. Ya, ad-darurat masuk. Kalau darurat ya masuk kaidah ad-darurat tabihul mahzurat. Perkara darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Standar daruratnya itu apa? Enggak ada badail, enggak ada alternatif. Di tempat kita itu airnya jelek. Kalau pakai sumur pantek, ya, sumur gali atau pompa, itu airnya jelek, ya, keruh atau bau besi, bau amis. Ya, kalau bau amis itu banyak besinya, banyak mengandung logam, besi atau kobalt. Nah, ini bahaya buat ginjal, ya. Bahaya buat badan, namanya logam kan. Nah, makanya mau nggak mau ada PAM. Di beberapa tempat PAM itu ada yang swasta, ada yang Pemda, ya, PDAM. Kalau di tempat saya dulu di Cikarang itu ada yang swasta. Nah, yang swasta itu tanpa denda. Nah, kalau ada yang itu maka haram memilih provider PAM yang ada dendanya. Tapi kalau nggak ada alternatif, kita pakai sumur gali pun jelek air kita atau susah, kering, ya, maka boleh pakai yang PAM meskipun dia ada denda karena unsur darurat. Semua kita berusaha agar selalu tepat waktu bayar supaya tidak kena riba, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi selama nggak ada, jadi standar darurat tidak terpakai selama ada alternatif lain. Sama, nggak ada uzur menggunakan bank konven kalau produk itu ada di bank syariah, seperti itu. Kita juga boleh pakai PAM yang ada dendanya, yang ada riba jahiliyahnya, kalau tidak ada pengganti alternatif. Tapi kalau ada alternatif lain haram pakai PAM yang ada dendanya. Seperti itu, ya. Jadi masuk perkara darurat, wallahu a'lam. Baik, yang lain tadi Bapak. Terkait ini Ustaz, yang barang gadai tadi Ustaz, pemanfaatan barang gadai adalah riba itu Ustaz. Iya. Itu kalau misal udah jatuh tempo gitu Ustaz, itu apakah masih menggunakan kaidah ini gitu Ustaz? Maksudnya setelah jatuh tempo kita udah bisa menggunakan barang gadainya itu atau enggak gitu Ustaz? Iya. Ya, itulah fungsi barang gadai. Bedanya hutang biasa dengan hutang yang dengan gadai itu untuk apa? Jaminan itu jaminan kan cuma bahasa, ya. Jaminan itu buat diapain?
buat nebus. Menebus ya. Iya, jadi kalau dia nggak bisa bayar, jatuh tempo, barangnya buat kita, udah Otomatis itu. otomatis. Ya. Ya, boleh seperti itu boleh. Ya, seperti itu boleh. Ya, apa namanya? Dijual bisa untuk lunasi. Kalau nggak bisa dijual ya buat dia. Ya, buat dia. Makanya biasanya gada itu dengan barang yang senilai, ya kan? Dengan barang yang senilai. Kan utang itu ada yang utang tempo, satu tempo, ya, ada yang utangnya itu kredit. Nah, kalau kredit kan utangnya nurun tuh. Tentu saja nggak senilai sama barang jaminan, ya kan? Nah, kalau yang ini baru dijual dulu. Setelah dijual, utangnya hasil jual dipakai buat lunasi utang. Kalau ada kelebihan buat dibalikin. Ya, itu kalau utangnya cicilan. Tapi kalau utangnya satu kali tempo, biasanya kan barang gadai senilai dengan dengan utangnya, ya kan? Kalau dia nggak bisa bayar, ya udah barangnya nggak perlu dijual, jadi milik si kreditur, ya, jadi milik si kreditur. Nah, ini banyak yang mengira sita, ini namanya sita kan? Ya, sita. Sita itu kan masyru' sesuai syariat. Ini banyak masyarakat yang tertipu nganggapnya sita itu nggak syariah. Gara-gara broadcast. Tanpa denda, tanpa sita. Ya, jual kapling rumah tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Akhirnya sering digituin, ya, masyarakat mengira kalau ada jual beli rumah, mobil yang pakai sita dianggapnya tidak syariah, padahal syariah itu masyru', ya, disyariatkan. Bahkan ada ayatnya di dalam Al-Qur'an dan ada di hadis Nabi SAW dalam nas, ya. Di Al-Qur'an di surat berapa itu? Al-Baqarah di akhir-akhir 283 kalau nggak salah, ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang notaris, seorang saksi, maka hendaknya ada barang jaminan yang diserah terimakan, ya. Nah, guna untuk barang jaminan itu gunanya untuk disita. Untuk disita. Kalau yang punya utang nggak mampu bayar. Jadi ayat sita itu ada di Al-Qur'an. Ya. Bahkan Nabi SAW meninggal dalam keadaan baju perangnya tersita kepada seorang Yahudi. Karena beliau membeli dulu makanan, gandum, dan belum bayar. Sehingga baju perangnya menjadi milik siapa? Yahudi. Ya. Jadi sita itu masyru'. Yang nggak boleh itu sita yang zolim, ya. Sita di bank konven, KPR, utangnya tinggal setahun 2 tahun lagi nggak bisa bayar, rumahnya disita. Padahal utangnya berapa sih? Tapi nilai rumah berapa? Nah, ini namanya sita yang zolim. Yang nggak boleh itu sita yang zolim. Tapi kalau sita yang tidak menzolimi dan sesuai dengan nilai piutangnya, maka ini boleh dan masyru', ya, boleh. Allahu a'lam. Ya, silakan. Ustaz, Afan, satu lagi. Satu lagi. Ya. Ini Pak, ini Ustaz, yang tadi terkait barang tadi, Ustaz. Kalau misal sudah jatuh tempo kan udah jadi milik tuh, Ustaz. Iya. Tapi ternyata yang tadi dipinjemin itu Datang. Jadi setelah sebulan dari jatuh tempo dia datang mau ngelunasin. Nah, itu gimana itu, Ustaz? Di awal kan sudah ada perjanjian. Kalau dengan jaminan, kalau jatuh tempo nggak bisa bayar, jaminannya disita. Ya. Disita. Kalau dia datang lagi mau ngelunasin utang, seharusnya beli. Oh, jadi langsung. Iya, nih saya ya udah beli lagi aja Pak, nih barang yang dari saya nih, beli lagi. Dulu harganya 1 juta, sekarang 1,5 juta. Ya, ini sah nggak? Sah, soalnya dia udah nanggung resiko. Ada resikonya apa? Resiko hilang, susut, perawatan, ya kan? Udah nanggung resiko. Akhirnya dia ngambil untung, boleh nggak? Boleh, karena udah pindah resiko. Udah pindah resiko. Inilah riba yang sah. Maksudnya riba dalam hal secara bahasa, ya, riba pertambahan untung yang sah. Ya, baik, silakan. Nyambung yang tadi Ustaz, masalah PAM. PAM. Iya, saya di rumah itu pakai 2 Ustaz, pakai sumur sama pakai PAM. Dulu saya airnya bagus, air sumur bagus. Cuman dulu saya antisipasi kemarau panjang pernah. Jadi kemudian beberapa kali nggak ada air gitu. Jadi saya mikirnya kalau besok-besok supaya nggak antisipasi nggak ada air, saya pasang PAM gitu. Nah, sekarang konteksnya adalah sekarang udah ada PAM gitu. Gimana kira-kira solusi gitu? Dan untuk bayaran saya usahakan untuk tidak telat gitu. Iya.
Tapi itu setiap kemarau kering nggak? Waktu itu berapa kali, tapi kalau sekarang enggak Ustaz. Sekarang sudah enggak? Sudah enggak, karena saya dalamin Ustaz. Iya, nggak apa-apa dipakai pumpnya terus sampai terbukti memang setiap kemarau nggak kering lagi, baru di stop pumpnya untuk menghindari riba. Seperti itu. Kalau udah nggak pernah kering lagi ya. Kan kemarin ini kemarau ya Ustaz. Kemarau, Ya? kering. Yang kemarin itu enggak sampai kering, tapi saya pentingin Ustaz ini ya, supaya jangan sampai berhenti gitu, takutnya ini gitu. Ya intinya ada hajat di situ kan, maka nggak apa-apa terusin aja. Untuk sementara, ini dulu saja. kecuali kalau nanti masih ada resiko yang memudorotkan, kita masih pakai pump itu nggak apa-apa. kecuali pada satu saat memang lancar terus, Lancar baru terus, misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, lebih dari 3 tahun lancar, nggak pernah kekeringan lagi meskipun kemarau panjang, ya baru ngapain lagi pakai pump ya kan? Bayar pula. Iya. Lebih mahal Ustaz. Ya? Lebih mahal pump daripada pakai listrik buat ini, pakai apa namanya? Iya, lebih mahal pump kan? Iya, lebih mahal pump. Mendingan pakai sumur gali kalau airnya bagus. Iya. Ya kan, kalau airnya bagus dan lancar. Iya. Iya. Satu lagi Ustaz, masalah rekening bank. Rekening bank, kalau kita kan gajian pakai rekening bank konven gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Apakah Bisa dinego nggak perusahaannya pakai bank lain? nggak bisa? Karena Nggak bisa. kadang dari pemerintah dan Pakai juga bank dari syariah nggak bisa. Oh, dari pemerintah. enggak, Pakai bank dari DKI pemerintah memang biasanya. udah skema pemerintah gitu. Bank pemerintah. Apakah solusinya itu ketika kita gajian harus segera dipindahkan ke bank syariah atau seperti apa? Belum, tahapannya gini. Dulu saya bisa bilang karena saya melakukan dulu. Saya juga dulu kerja di BUMN sebelum ke Lipia. Itu gajian pakai bank pemerintah kan, bank BUMN. Kita nego pakai apa namanya? Cash. Bisa. Ternyata bisa. Cuma telat Pak. Kalau transfer itu kan tanggal 25 gaji slip, pembagian slip tuh biasanya kalau di BUMN. Tanggal 22 orang-orang udah pada masuk tuh. Kita tanggal 25 aja kadang lewat sampai tanggal 30. Itu yang hidupnya dari menyambung gajian repot itu ya. Akhirnya wah, ini nggak bisa nih ya pakai cash. Akhirnya nego pakai bank syariah. Pakai bank syariah bisa. Tapi tetap ada jeda 2-3 hari. Yang orang tanggal 22, 23 udah dapat, kita tanggal 28, 27. Wah, ini karyawan yang ngandelin gajian bulanan, selang sehari 2 hari ini napas ini. Napas bisa ngap-ngap ini. Akhirnya kita nego lagi gimana supaya nggak telat, nggak bisa. Ternyata memang kan kalau perusahaan itu dia pakai ini ya, apa entah clearing atau clearing ya, pakai clearing. Nah itu kalau ribuan karyawannya itu memang ada jeda sehari atau 2 hari. Jadi nggak bisa. Ya udah akhirnya kita pakai bank konven, tapi minta dihilangkan bunganya. Tahapannya seperti itu ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak setiap dana masuk baru kita pindahkan ke rekening lain yang bank syariah. Itu yang terakhir. Berarti nggak boleh dilama-lamain ya Ustaz ya? Nggak boleh, ya nggak boleh lama. Begitu Kan, masuk, iya, itu kan perkara darurat. Dibolehkan karena perkara darurat. Jadi turunan kaidah ad-darurat ya, tabihul mahzurat. Ini kaidah induknya nih. Perkara yang darurat menghalalkan sesuatu yang dilarang. Kaidah turunannya adalah ad-darurat tuqaddar biqadriha. Perkara yang darurat diukur berdasarkan kadar kedaruratannya. Maksudnya apa? Dibolehkannya kebutuhannya apa? Untuk penerimaan gaji. Berarti bolehnya pakai rekening konven hanya untuk transfer gaji. Jadi masuk ambil pindahin. Gak boleh rekening ini dipakai buat nabung, dipakai buat dagang, buat transfer, nerima transfer dari orang lain, gak boleh. Iya, nggak boleh. Seperti itu. Jadi perkara yang darurat itu bolehnya spesifik untuk kita hajatnya saja apa di situ. Nggak boleh sekalian dipakai buat yang lain. Ya Allah. Ini silakan Bapak. Kali mungkin 5 menit lagi ya. Jangan lagi. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ini terkait dengan dana talangan. Iya. Ya, gimana kalau dana talangan itu untuk ibadah? Ada kasus Pak Ustadz ya, seorang suami naik haji, daftar naik haji itu 1 orang karena kemampuannya memang segitu. Terus kemudian ada orang datang ngasih dana talangan kayak gitu. Dana dari bank. Ya. Bank konven. Terlepas itu kita nggak tahu persis, tapi kasusnya begitu.
Jadi Ya. seorang suami daftar haji yang 25 juta, ketika ditanya kok istrinya nggak ngikut kayak gitu, punyanya segini, terus kemudian ada dana talangan gitu, sehingga itu jadi daftar berdua. Yang daftarnya kan berapa 25 juta itu Iya, ya. iya, iya. Ya dari talangan itu Jadi intinya gimana? dana talangan ya, hukum Ya, ibadah dengan dana Ya, talangan. keterkaitannya dengan ibadahnya itu sendiri gimana, terus hukum daripada dana talangan itu sendiri gimana? Iya, Terima kasih. ya. Ya sekarang dana talangan haji kalau tidak salah sekarang itu sudah dibekukan. Sudah dibekukan. Jadi untuk produk haji itu dana talangan setahu saya sekarang tidak ada lagi. Kecuali umroh. Ya kalau umroh ada dan saya pun jual. Saya pun jual. Iya, untuk dana talangan umroh. Yang boleh akadnya adalah akad ijarah, bukan utang. Gimana skemanya? Jadi nanti bank bekerja sama dengan travel yang sudah berizin. Ketika ada nasabah yang mau beli umroh ke travel dan dia nggak punya duit, maka dia datang ke bank syariah. Datang ke bank syariah, saya butuh jasa penyediaan travel wisata. Bank kan punya mitra nih, ya punya mitra travel. Ya udah ibu beli ke saya aja. Saya jual ke ibu dengan cara kredit. Kemudian setelah mengisi aplikasi, biasanya dinilai dulu kan nasabahnya bisa nyicil nggak nih gajinya kan, tabungannya, DP-nya. Nah itu setelah sudah dinyatakan lulus, layak, maka bank akan melakukan booking DP ke travel. Nih, saya beli slot travel 1 orang atau 2 orang untuk berangkat umroh tanggal sekian, dan jelas itu sudah dibeli tiketnya sama bank. Setelah dibeli tiket, baru akad sama konsumen, ya. Akad sama konsumen, jual kursi umroh dengan harga kredit 3 tahun biasanya, 3 tahun maksimal. Nah ini mirip seperti akad KPR syariah, ya. Cuman ini yang dimurabahahkan jasa, seperti itu. Titik kritisnya di mana? Ketika bank beli kepada travel, ya, ini dia tidak boleh si nasabah. Ini yang terjadi penyimpangan ya. Nasabah tuh suruh DP dulu ke mana? Ke travel. Jadi namanya sudah nama nasabah tuh tiketnya. Baru bank ngasih duit. Ya, ngasih duit buat bayar. Nah, ini nggak boleh seperti ini riba. Yang benar bank namanya nasabah belum boleh ada pembayaran ke travel. Bank dululah yang booking atau DP ke travel. Ya. Tiketnya jangan dinamai nasabah. Kenapa kalau udah jadi nama nasabah nggak boleh dijual? Kenapa? Karena sudah tidak bisa dipindah tangankan, iya nggak? Kalau di tiket sudah nama nasabah, bank bisa jual ke pihak lain nggak? Nggak bisa, seperti itu. Ya, jadi yang dia jual adalah slot tiket kosongan, baru bisa dijual kembali kepada nasabah. Nah kalau seperti itu boleh. Dana talangan seperti itu dengan akad ijarah. Angka nominalnya antara istri dengan suami jadi beda itu ya Pak Ustadz? Yang suaminya kan cash ya? Iya, yang suaminya cash 25 juta umpamanya ya. Ya. Berarti istrinya karena ada dana talangan sehingga ambil total untung kan? Iya, karena tempo. Iya. Iya, karena tempo. Iya, boleh. Kalau ngambil untung atas temponya atas dasar jual beli, maka boleh. Kalau ngambil untung tempo atas dasar utang, maka masuk ke bahasan kita. Ya, masuk ke dalam riba jahiliyah. Allahu a'lam bishawab. Makasih. Nah, ya. Bedanya di mana tadi sudah kita jelaskan ya, antara utang dengan jual beli jasa. Ya, terakhir mungkin ya silakan. Yang melanjutkannya tadi berarti posisi bank ini boleh berakad dulu Ustaz sebelum membalikan ke travel. Iya, berakad dulu dengan travel banknya. Maksudnya dengan konsumen enggak? Nggak boleh. Oh, gitu. Nggak, kalau akad dulu sama konsumen, nah banknya kena pasal menjual barang yang belum dimiliki. Iya, kena pasal itu. Ya, sudah azan ya. Kita tutup kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.